Jimat yang dibahas oleh para ulama yang diharamkan itu, perhatikan ya ikhwas sekalian, jangan pernah dituduh kita sembarangan. Jimat yang dibahas oleh para ulama yang haram, yang merupakan sarana kesyirikan, yaitu jimat yang selain Al-Quran. Maksudnya seperti apa? Gelang, tali, batu giok, batu ini dan itu, taring, apa-apalah gitu ya. Kalau kamu pakai ini akan sembuh ini, kalau pakai ini akan penangkal ini, pakai ini. Itu yang dikatakan oleh para ulama haram. Kalau yang Al-Quran, apa kamu? Tulisannya apa? Benar-benar ayat. Benar-benar surat Al-Fatihah, benar-benar surat Qul a'udzu birabbil falaq. Benar-benar ya. Anak katakan benar-benar. Kenapa anak katakan benar-benar? Karena ada dukun-dukun yang mengakali ayat-ayat Allah, tapi dijadikan sebagai sarana untuk mendatangkan setan. Apa itu? Ini dipaparkan oleh Syekh penangkap tukang sihir di Saudi. Kemudian mereka bikin video. Beliau katakan gini, hati-hati, jimat yang dikasih walaupun dia dengan tulisan Arab dan benar-benar Al-Quran yang ditulis, perhatikan. Yang kami dapatkan, beliau mengatakan, kami pernah mendapatkan tertulis dengan, bukan kayak tinta dia, dengan warna hitam, dengan warna, itu ternyata apa? Najis. Jadi najis dipakai tulis Al-Quran, apa hukumnya? Kafir. Jangan takut bilang seperti itu, sudah. Menghinakan Al-Quran, kafir, sudah. Atau membuang Al-Quran di tong sampah, menulis Al-Quran dengan najis, ya, menginjak-injak Al-Quran, itu yang menghinakan lafzul jalalah, ayat-ayat Allah, kafir. Baik, nulis Al-Quran, Qul Huwallahu ahad, tapi dengan najis, ya sudah selesai sudah. Tapi kita ditipu. Oh, ini kan Al-Quran kamu kak. Yang pernah beliau dapatkan juga, ini orang-orang yang taubat dari jimat dikasihkan. Kami dikasih ini, dibuka sama dia. Tulisannya bukan pakai najis. Ya, terkadang pakai najis, pakai darah haid terkadang. Bukan pakai najis. Mereka pernah dapat pakai pulpen warna biru. Nah, ini pulpen ini. Ini unsur kesyirikannya di mana ya? Ternyata begitu dilihat dari dekat, tercium bau pesing. Jadi ternyata setelah ditulis, dipipisin. Yang begini yang beliau dapatkan ya. Tapi namanya dukun, improvisasinya banyak ini ya. Ketahuan seperti bisa cari yang lain. Benar. Nah, pernah juga beliau dapatkan seorang pemuda taubat dari jimat. Dia menyerahkan kepada syekh ini jimat. Dibuka, isinya ayat Al-Quran. Tertulis pakai tinta biru. Tidak bau pesing. Bingung ini dari sisi mananya ini ya. Ditanya, dia nyuruh kamu letakkan di mana ini? Di dalam dubur. Apa hukumnya? Ambil Al-Quran didudukin, dimasukkan ke dubur di tempat najis. Itu ternyata kerjaannya. Baik, jadi secara yang penangkal yang digunakan dengan Al-Quran, benar-benar Al-Quran, tertulis Al-Quran, itu tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa, itu tidak diharamkan oleh para ulama. Tapi perhatikan, dukun berimprovisasi, dukun menggunakan improvisasi karena mengelabui orang-orang awam. Ini ayat Al-Quran. Iya kalau ayat Al-Quran langsung. Tapi kalau bahasa Arab, bukan Al-Quran. Banyak orang tertipu juga. Ustaz, ini kan bahasa Arab, Ustaz. Ini kan bahasa Arab, Ustaz. Apa bahasa Arab? Anda sudah belajar nahu, nggak tahu ini apa ini. Kenapa? Tulisannya aneh-aneh. Cuma huruf-huruf Arab gini-gini. Itu yang namanya tolasim. Itu namanya mantra-mantra yang nggak boleh. Kalau kamu mau menulis ayat Al-Quran lengkap. Ada juga orang yang mencampur-campur Al-Quran dengan yang lain, ucapan-ucapan yang lain. Nah, kalau yang Al-Quran, beda pendapat para ulama. Bukan berarti disepakatin, beda pendapat ulama. Itu pun beda pendapat bukan gara-gara haram atau tidaknya menggunakannya. Tapi khawatir menggantung Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, nanti bisa terjadi pelecehan terhadap Al-Quran ini. Dengan cara apa? Dimasukkan ke WC, dipakai oleh anak kecil. Kemudian anak kecil ludahnya belepotan pada ini Al-Quran. Yang nggak bolehnya dari sisi itu. Dilarangnya ulama dari menjaga Al-Quran ini. Tapi apakah syirik memakai penangkal dari Al-Quran? Tidak. Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah. Al-Quran sifat Allah. Jadi berlindung kepada Allah lewat dengan kalamnya, dengan kalimat-kalimat Allah, bukan kesyirikan.